program Reso Rehat Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam program Reso Rehat Sore di Banyuwangi 1 TV. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan semuanya sehat, lahir batin, dimanapun berada pemirsa. Tidak hanya pemirsa yang ada di depan layar televisi, namun juga dimanapun pokoknya. Mungkin bisa melihat langsung di televisi atau di YouTube kami di Banyuwangi 1 TV. Nah, hari ini kami ada di salah satu tempat di Banyuwangi. Kebetulan kami ditemani salah satu teman juga yang akan membahas refleksi tahun 2021. Ada banyak hal yang mungkin bisa dijadikan sebagai catatan. Dan mudah-mudahan nanti obrolan kami di Rehat Sore ini menjadi nilai manfaat, menjadi edukasi. Ya kurang lebihnya nanti kita akan kisahkan bareng sama beliaunya. Ini Mas Slamet Muhlisin atau dipanggil Cak Slamet. Cak Slamet. Cak Slamet ini ya salah satu masyarakat di Banyuwangi, warga Banyuwangi yang sering membaca kegiatan masyarakat kelompok pemerintahan, kelompok ya macam-macam di Banyuwangi. Saya akan langsung aja membicarakan itu. Ya, Cak Mamat, atau mungkin Cak Mamat Slamet mungkin menyapa dulu pemirsa Banyuwangi. Assalamualaikum pemirsa, salam kenal. Saya Slamet Muhlisin. Ketemu Cak Bin di sini, alhamdulillah sudah bisa ngobrol-ngobrol bareng. Ya. Monggo Cak Bin. Ya, itu beliaunya adalah Cak Slamet dan sering membaca lah istilahnya. Kalau saya namai Cak Slamet ini ya psikolog kira-kira gitulah, yang mampu untuk bisa nanti kalau misalkan jangan ketemu Mas Slamet ini secara tidak langsung kan makanya jangan menunjukkan hal-hal yang mencurigakan, dibaca sama beliaunya. Oke, saya akan bicara soal catatan Banyuwangi selama 2021 ini, baik pemerintahan, masyarakatnya. Gimana Cak Slamet? Mungkin bisa disampaikan. Kalau di pemerintahannya itu di pemerintahannya sangat semakin bagus. Sangat Semakin bagus ya. Karena saya sering jalan-jalan ke wilayah lain itu sedikit-sedikit mereka tanyakan, Cak, Banyuwangi kok tambah wahyu gitu. Iya, iya. Di satu sisi dari majunya Banyuwangi banyak yang berperan, apalagi teman-teman yang dari Dewan. Dewan ini sangat mendukung pada program pemerintahnya. Akhirnya menjadi salah satu kabupaten yang nomor 1 di negeri ini. Kalau untuk masyarakatnya, oke lah, pandemi mempengaruhi bisnis mereka. Mempengaruhi, akhirnya sambatan. Orang menjadi suka sambat. Ngenteni dana PKH atau BLT atau PANMAN yang warnanya BBM. Ya, akhirnya mereka ketergantungan pada itu. Terus sekarang sudah gak ada bantuan kan? Ya. Sudah gak berkurang kan? Ya. Karena mereka tergantung, pekerjaan yang kemarin ini sudah terabaikan. Pelanggannya sudah ada yang habis gak mau datang gitu, ada. Akhirnya kemarin sempat curhat sama saya, kok begini sampai pikirannya bingung. Suami istri datang ke rumah, Mas. Akhirnya setelah saya obrolin ngeten pun kata solawat. Akhirnya mereka ngomong, beliau berdua ini ngomong, kesuwun Kang Slamet atas motivasi. Loh, memang situasi saat ini harus nggak tahu masyarakat kecil itu bagaimana. Padahal itu di perkampungan padat loh, Cak. Ya. Perkampungan padat dan itu mantan RT, coba bayangkan. Datang ke rumah, saya sampai kaget. Pesan saya pada teman-teman saja yang wilayah RT-nya, tolong dicek betul warganya yang kemarin sering mendapat bantuan akhirnya meninggalkan pekerjaan. Coba mereka masih bisa tersenyum atau kebingungan. Coba dicek, jika mereka banyak yang tersenyum, alhamdulillah wilayah situ aman. Kalau tidak tersenyum misalkan, sebaliknya Tanya, agar dia curhat. Ya. Kalau curhat bisa sharing, maka aman. Gitu. Kalau nggak bisa curhat, tolong dibuat dia curhat. Bagaimana caranya? Jadi barometernya itu aja ya, kelihatannya. Kelihatan dari wajahnya. Kalau teman-teman yang sudah seperti jenengan kan jarang pulang. Coba malam hari dengan cangkruk di depan rumah atau jalan-jalan, siapa yang nongkrong di depan rumahnya ajak ngobrol. Kan sering mungkin dimalingan kan ada. Yes. Artinya diajak ngobrol. Sekarang banyak orang yang kebingungan. Iya. Jika kemarin itu bantuan nggak ada dan mereka mungkin uangku yang nyageraken ya, yang gigi. Iya. Tapi yang memang pekerja keras, nggak ketergantungan pada bantuan, dia tetap tersenyum hasil kerjanya sendiri.
Itu catatan yang di untuk warga Banyuwangi ya. Warga Banyuwangi. Menurut Cak Slamet apa namanya persentase orang-orang yang nyageraken sama orang yang memang benar-benar ulet itu di Banyuwangi itu bagaimana? Persentasenya lebih banyak mana? Lebih banyak yang ulet daripada yang nyageraken. Alhamdulillah, artinya Banyuwangi memang ada potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh masyarakat. Banyak orang Banyuwangi pekerja keras, sekalipun cedaknya ratu, tapi nggak ratu yang tinggal duduk, mereka rata-rata pekerja keras. Itu ya. Hengono wong pekerja Banyuwangi ku nongkrong-nongkrong nggak ada. Sebenarnya tapi orang Banyuwangi using ya munine ya. Ya. Using, tapi kalau dicampuri Jawa, keturunan Jawa yang membaur jadi satu, mereka berbeda sudah. Dong asli usingnya pekerja keras. Pekerja keras. Tapi mereka yang meski notabene bukan asli using, tetapi kan mereka kumpul itu kan membangun membaur diskusi bagaimana ide itu harus diwujudkan, kira-kira begitu ya. Kebersamaan, ya. persatuan Indonesia. Ya. Karena jangan lupa Cak Slamet bahwa Banyuwangi ini kompleks. Kelompok masyarakatnya punya karakter yang mewakili daripada Indonesia. Miniatur Indonesia. Jadi mungkin ya maka hari ini mungkin ada catatan-catatan yang mesti harus disampaikan dengan sebagai salah satu ya warga masyarakat di Banyuwangi. Penting. Barangkali di pemirsa mungkin juga ada catatan seperti itu, tidak salah barangkali mengingatkan sama-sama nyongkuyung membangun kelengkapan budi apa ya penyampaian baik kira-kira seperti itu. Intinya begini. Ya. Jadilah diri sendiri. Kuatkan dirimu. Jangan engkau cari diri sendiri, tapi jadilah diri sendiri. Jangan meniru gaya orang lain. Maka kamu akan sukses karena mengetahui kamu itu siapa dan diciptakan untuk apa. Itu. Oke, Cak Slamet. Kita santai aja, masih ada banyak waktu kita di Kesah Sore ini atau Rehat Sore ini kan ya namanya Rehat Sore santai-santai ya Cak Slamet. Cuman Rehat Sore ngono kopi nih. Ya nanti lah. Karena ini kebetulan nemoni Cak Slamet ini gampang-gampang susah pemirsa. Ini tadi sempat di jalan aku dilarang ketemu, jadi tidak salah karena besok sudah akhir tahun. Maka tidak salah kalau misalkan saya cegat di sini ngobrol tentang itu. Cak Slamet, apalagi yang mungkin disampaikan ketika bicara refleksi. Hari ini kan banyak orang mungkin ya ngomong refleksi biasanya orientasinya masyarakat dimanapun termasuk di Banyuwangi kelompok masyarakat hura-hura. Nah ini pemerintah sudah wanti-wanti, jangan bergerombol, jangan ini. Nah ini apa yang mesti harus dilakukan? Karena ngomong akhir tahun atau refleksi catatan dan segala macam itu bentuk wujudnya kan tidak harus kemudian kumpul hura-hura, kan tidak begitu. Ini kemudian ya keheningan mungkin, ini kan sebuah catatan yang mungkin tidak semuanya orang bisa melakukan itu. Gimana menurut saya? Introspeksi diri Ya. itu harus menjadi yang lebih baik dengan cara duduk dan berdoa, mensyukuri yang sudah kita lewati bagaimanapun bentuknya yang nyatanya kan sudah kita lewati. Ya. Kita syukuri dan kita berdoa agar menjadi lebih baik dari yang sekarang. Hura-hura monggo wes, tapi direm, ada waktunya. Posisi jam nanti waktu jam-jam detik-detik mau pergantian itu monggo berdoa bareng-bareng di rumahnya sendiri-sendiri. Monggo di masjid yang sudah mengadakan, monggo di masjid bareng-bareng. Tapi pengennya saya untuk berkeliaran di jalan, menghindari kecelakaan. Ya, betul. Menghindari kecelakaan, terus teman-teman sepuntennya kan ada kelompok-kelompok remaja yang Ya. baru menginjak mengetahui tentang dalam tanda kutip. Iya, Hati-hati tentang pergaulannya. betul. Itu Tahun penting. ini tahun kalau secara berkelompok itu keras, tapi kalau secara individu tahun yang indah. 2002 ini banyak orang yang mendapatkan keberkahan dan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ini begini, apapun yang kita inginkan tercapai 2022. Amin. Yes. Itu entah teman-teman ngomongnya dari mana, melihat saya dari sudut pandang yang mana. Intinya saya melihat 2022 jika secara personal banyak orang-orang mendapatkan keberkahan dan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rata-rata sih. Gitu ya. Amin. Tentunya kan ya yang diwujudkan nanti harapan-harapan itu niat dan upaya yang baik kan gitu. Bukan yang jelek-jelek kan. Ojo cangkruk tok tapi. Iya. Nah, itu sampaikan itu Salamet ya. Ojo Sampaikan cangkruk itu. tok. Kudu bekerja keras, berdoa itu terus.
Engko cangkruan tok ning warung kopi, Pak. Ya cangkruk, tapi diskusi tentang apa-apa yang mesti harus diwujudkan untuk hal-hal baik. Jadi kan memiliki ide, kita implementasikan, ada outputnya jelas, rencananya apa. Ya, oke. Dan ini mungkin bisa dipahami oleh pemirsa Banyuwangi 1 TV bahwa Cak Slamet sudah menyampaikan tidak harus hura-hura. Apalagi tadi sudah ada kode-kode apa tadi Cak Slamet yang secara pribadi begini, secara berkelompok anak ini usia kelompok muda terutama. Kelompok muda terutama. Banyak mereka itu yang pada ibaratnya gini. Kan per orang ini kan ada perjalanannya sendiri-sendiri. Iya. Jika kelompok nanti merujuknya pada bisa pemikiran positif, ada yang negatif. Jika mereka sendiri maka langsung kepada Sang Pencipta. Itu nih ngono. Jadi kenapa mendapatkan keberkahan dan kerahmatan itu rahmat? Karena mereka mendekat pada Sang Pencipta ngono. Bagi mereka yang berkelompok, monggo tetap berkelompok, tapi hati-hati. Nah, jika kita berjalan bareng dalam satu kelompok, kadang-kadang ono sing mingkal, ono sing ngeret kelambine, akhirnya sebuah kelompok itu akan tiba-tiba. Pokoknya hal yang negatif jika berkelompok ini. Ya, berbahaya. Berbahaya. Karena anak muda itu ketika bicara soal bareng-bareng itu, yang biasanya gak berani karena ada teman-temannya di situ, padahal itu hal yang tidak baik. Kepingin eksistensinya atau mungkin wanene metu, sombongnya metu. Padahal itu keliru, itu bahaya kan Cak Slamet. Betul. Oke, Cak Slamet. Kita masuk ke seni budaya atau mungkin mewakili pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Apa yang jenengan lihat ini tentang seni budaya pemerintahan Banyuwangi ini di mata dunia lah, kira-kira begitu. Kalau perjalanan saya kan untuk luar Banyuwangi. Ya. Kalau ini sudut bicara pandang soal Banyuwangi. Ya, dari pemerintahan terus upaya masyarakatnya gimana itu? Kalau upaya masyarakatnya terkait kesenian, seni dan budaya, terus terang kalau saya datang ke kampung-kampung kan banyak peseni yang kenal. Ya. Mereka itu sudah siap karena pandemi terlalu lama, mereka siap dan akan tampil dan terus kuat itu. 2022 pokoknya banyak hal yang indah. Indah ya, amin. Sekalipun ada dalam tanda kutip ya, ada banyak peramal yang berbicara. Nanti ada gini. Iya saja enggak apa-apa. Yang penting sebenarnya 2022 adalah tahun yang indah. Bukan tahun yang menakutkan. Ya. Tahun yang indah. Kan di Robiquil itu kan komplit. Di situ komplit ya. Oke. Indah. Kalau pemerintahan sendiri Banyuwangi ini bagaimana evaluasi catatan jenengan dan bagaimana 2022? 2022 di pemerintah Banyuwangi ini semakin orbit karena ada nilai tinggi yang bisa digapai dengan mudah dengan misalkan dinas apa gitu ya, mendapatkan predikat terbaik karena lomba antar dinas se-Indonesia. Itu pasti sering seperti itu. Ya. Siap-siap mawon kepala dinas niki dapat predikat, bupati ini siap-siap sering dapat award, award. Karena apa? Menjadi percontohan terus dan nggak akan ketinggalan sampai kapanpun karena Alas Purwo di sini bukan di mana-mana. Oh gitu ya, pengaruh ya. Pengaruh. Wah luar biasa. Nah ini yang mungkin tidak semua orang bisa memahami. Jadi jangan sampai kalah dengan apa-apa yang di luar daerah. Karena Banyuwangi ini punya Alas Purwo. Alas Purwo. Wes. Saya nggak nutut itu pemirsa. Kalau diajak Alas Purwo, bicara soal Purwo. Jadi Banyuwangi ini tidak lepas dari itulah kira-kira. Di daerah lain barangkali mungkin ya mungkin masing-masing ada magnetnya. Kalau di Banyuwangi kata Slamet itu. Saya khawatir cuman setelah ini nanti ada tayang diundang budayawan. Iya itu penting karena leso langsung aku. Leso ngomong aku. Ini terus harus disampaikan, harus terus dilakukan karena percakapan, bincang-bincang dengan teman-teman seni budaya ini tidak akan pernah ada habisnya. Apalagi cerita soal Alas Purwo. Di masing-masing orang kan persepsinya berbeda-beda. Yang penting saling mengguyung bareng-bareng bagaimana membangun kehidupan terutama di Banyuwangi. Apalagi mungkin yang disampaikan Kak Slamet masih ada waktu ini. Bagi para pelajar khususnya kan sekolah kan habis online, terus habis ini masuk dengan sekolah tatap muka lagi, normal lagi. Tolong upayakan belajar yang baik. Cari dirimu itu siapa, pokoknya belajar yang baik dan potensimu apa. Pesan saya jika nomor saya tampil atau di situ ada nomor saya, bisa WA. Saya harus menjurus ke arah mana. Jadi bidangnya jelas.
Jika kita ditakdirkan menjadi botol, masa saya pengen jadi gelas? Jika kita dijadikan jadi lepek yang hanya pemanis, tapi dia bisa mendinginkan suasana. Jadi kita kalau jadi seorang pria, jadilah gelas yang tangguh. Jika mendapatkan istri, jadilah lepek yang indah. Kudu bisa ngedem-ngedem. Mantap. Nah, kalau misalkan ada yang melihat tayangan ini nanti, terutama pada kelompok usia muda, nanti mungkin di sini habis ini ada nomornya beliaunya, dan barangkali konsultasi tipis-tipis lewat PA-nya Mas Slamet langsung aja gitu ya. Itu banyak orang yang konsultasi terkait kepribadian anak, masalah hutang, itu banyak sudah. Jadi pasien saya banyak, pantes Cak Bin ketemu langsung, ayo gawe, langsung gitu. Pantes wes, karena banyak pasiennya. Ini promosi Cak Slamet. Promosinya aku iki masalahnya nih. Ojo-ojo sok ben dadi wakil bupati kan gak ero. Iya. Nah, siapapun orang ketika ngomong pejabat negara ini, pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, kita tidak ada jaminan untuk bisa harus begini persyaratan, meski itu tapi kecil persentasenya. Yang harus lebih dimiliki oleh siapapun, Cak Slamet bisa. Jiwa luhur ini yang mesti harus dibangun. Zaman biyen kerajaan ada, ya bener nggak? Iki aku pemate jenenge narasumbernya apa deh? Itu pemirsa Bajai Satu TV. Dan satu hal lagi mungkin ya Cak Slamet bicara soal refleksi ya. Mungkin ada saran mungkin atau himbauan dengan sebagai orang yang bisa melihat kondisi daerah, termasuk kelompok masyarakat tadi ada usia muda yang sudah tipis-tipis sama sampaikan, apalagi kira-kira? Ya pokoknya untuk refleksi akhir tahun ini, gambaran ke depan harus jelas dan harus positif. Yang masa lalu itu anggaplah yang kemarin itu jembatan untuk menjadi saat ini. Jangan dilihat kemarin itu sebuah batu sandungan yang luar biasa akhirnya kolab, nggak seperti itu. Tapi jadilah jembatan. Memang harus menuju kesuksesan harus seperti ini. Itu ya, harus memiliki semangatan. Positive thinking. Intinya gini, jadilah Anda itu jadi diri sendiri, jangan kepingin jadi siapa-siapa. Diri sendiri. Kalau kepingin mengetahui jati dirinya, WA saya ketemu akan saya jelaskan siapa Anda yang sebenarnya. Dan ditugaskan untuk apa di muka bumi ini. Kita diberi kenikmatan deleng tak wit palem. Kongkon bareng kongkon nyawang padahal gak ono woe gua. Kaya iki wit paren iki. Iki kadune alas-alasan sing ngono gunane. Nang kene didelai wesi dadi indah. Kan nggo ngiyup dienggo syuting maning. Harus memahami itu ya. Jadi nggak semuanya itu nggak ada manfaatnya, semuanya ada manfaatnya. Coba ini Mas, kan nggak berbuah. Tapi kenapa kok indah dipandang? Iya kan? Jadi sebetulnya ketika bicara keindahan, hitam itu indah, putih itu indah. Dari kacamata orang-orang yang sudah mendalami itu. Okay. Kacamata orang yang mudah. Jadi orang terus kemudian gampang noting, wah kue bajingan tengi, oh kue enggak begitu ya. Tidak mudah seperti itu. Kalau orang yang sudah melalui tahapan seperti itu. Saya pernah melihat di Konco itu ada apa namanya yang lingkaran putih, yang teteknya hitam, lingkaran putih teteknya hitam. Ada titiknya hitam itu. Terus yang lingkaran hitam ada titiknya putih. Saya tanya sama salah satu suhu di situ. Iya. Om, iki apa maksudnya Om? Alah kowe wis ngerti jenangmu iku nang omah. Jenang. Apa sih Om? Saelek-eleke wong lek sing ireng iki pasti pernah melakukan kebaikan. Iki sing putih, saapi-apike wong pasti pernah melakukan kesalahan. Gak salah wes pasti pernah gawe tersinggung sithik sekalipun sithik. Terus kudune piye? Kudu neriman dadi wong. Ada temen di Konco itu. Iya. Bos kaget. Kok takon iso niki mau ya? Akhirnya jawabannya seperti itu. Podo kan numeriko ono jeneng abang ono teleke. Iya betul. Putih. Ya podo gitu. Jadi itu sebetulnya gambaran bagi kita semua bahwa kita harus semua dalam kehidupan ini harus saling membaikkan. Tugas kita kan itu. Rahasianya ini sebenarnya. Di Al-Qur'an kan ada, sebaik-baik manusia paling baik pada sesama manusia. Tapi ono ayat, hong pas ayatnya ya, kok ditongko toko ulama iya. Gamblang ben iki rehat sore iki santai ben. Padahal neng ayat iku ono hang artine gitu kayak Allah sendiri yang meniupkan sebagian ruhnya kepada manusia. Makanya hingulih sekalipun orang itu jelek, kita bicarakan kejelekan.
toh ruh itu bagian ruh Allah itu sendiri. Wah, mantap. Terlalu dalam ngajinya. Oh enggak, ini benar. Ya orang jeru-jeru. Pokoknya yang usah ngelek-ngelek sederhananya sopo, itu yang Ben. penting bisa dipahami oleh dulur-dulur pemirsa Banyuwangi Satu. Oh cepati ngomongan koncone wis. Hang penting marek iki kene kel dicarane urip iki tenang, enak, sing mikir kang hingina. Iki kadung ning ngarepe omah kono tes omah-omah ning. Derene wit pareng kene bisa indah. Betul. Iki mau gone weruh ning ndi iku yo. Ning endi wong iku syuting, ning endi iku kan iku. Masalah taman kan konser. Iya. Cara ning omah kaya godhong ini kan yang ditanam di lingkungan di rumah rata-rata ya yang ada buahnya kan seperti itu. Di sini tidak ada buahnya tetapi indah. Maka apa namanya kebutuhan bukan karena harus ada buahnya. Proses daripada apa-apa yang tidak berbuah itu dibutuhkan dalam kehidupan itu. Keindahan itu lebih tinggi nilainya dari hanya sekedar kebutuhan. Kira-kira begitu ya. Di sini kayak kesimpulan dewek. Mudah-mudahan nanti ada kesepakatan. Cak kita kan Ngobrol sama. Cak, Ya. apa yang paling indah di dunia? Monggo Mas kameramen, apa yang paling indah di dunia? Apa kira-kira? Non? Keluarga. Kenapa? Cak? Apa itu? Yang paling indah di dunia adalah mata. Takono roh kenapa mata? Takono roh? Kenapa kok mata? Ini kan mata ada mata. Ya mohon maaf. Ada mata jasad, ada mata batin kata orang-orang mata itu. jasad. Mata jasad. Ya. Kenapa kok mata? Karena cinta itu berawal dari mata turun ke hati secara habluminan nas. Nggak ada ceritanya cinta berawal dari hati naik ke mata. Maka nikmatilah orang-orang yang mengenal cinta. Bagi yang nggak mengenal cinta temunon nisun. Wah, ngono. Loh, tetapi bicara soal cinta itu ini nih apa namanya mungkin bisa dijadikan ya apa ilmu. Kalau mereka yang tidak melihat bagaimana cinta itu datang? Ayo. Itu bukan secara anu lagi wis berbeda. Berbeda. Ya. Iku padha ben Artinya kene sing secara tahu umum, weruh ya. Gusti Allah. Ya. Tapi kita yakin dan bersaksi bahwa Allah itu Ya. ada dan tiada Tuhan selain Allah. Ya. Betul. Ini konsumsi untuk kelompok muda. Itu tadi dengar. Hang muda-muda Ben, Ya. hang tua-tua Mbak isun kalah jelas wis biar hang melarin nom bila kerakan. Jadi Cak Slamet ini dalam reso kali ini difokuskan, ditujukan kepada pemirsa Banyuwangi Satu yang usianya kelompok muda. Tuh, cocok. Kalau misalkan kepingin gamblang kelompok muda yang mungkin lihat tayangan ini, nah ini kan ada nomornya Mas Slamet. Konsultasi tipis-tipis nggak masalah. Orang usah bayar, naik ketemu aja paling senengannya kopi. Gitu ya sama-sama. Terus kalau sekolah masuk di TK dan PAUD, saya akan memberikan pendidikan karakter gratis di TK dan PAUD. Oh gitu. Jadi Mantap, ibu-ibu luar itu biasa. mudah. Jadi jika mendidik anaknya bingung, Pak anakku, saya ada buku yang menjelaskan, koyok Mas Adit mau ya. Mas Adit itu bagaimana? Iku wis ngelontok, iku orang hutan Aceh itu aja. Jadi paham bener gitu. Tadi kameramennya yang nyonting kita ini namanya Mas Adit itu baru ketemu sama Mas Slamet. Langsung Mas Slamet itu. Nggak apa-apa ya saya baca ini. Ternyata benar. Saya tanya sama Mas Adit kameramen ini, berapa persen tadi dibaca sama Mas Slamet? 100% Pak. Nah, berarti kan luar biasa. Mas kira-kira aku sarjana enggak, Mas? Dokter. Ya kelasnya kalau misalkan di kampus ini, wah dokter. Mas Ya, Hari terus- PR terus- Mas Hari PR roh. Nah. Pas lagi hengono hang marek, sopo hang marek jadi kok. Siapa kamu? Cak Slamet Mukhlisin. Wah. Kan yang ditakoni. Wah. Calon dokter iku. Takon yang ditakoni kok coba. Pun wani nyebut nama. Takono wis wonge. Iya. Ketemunya ning perapatanmu kok jare kanca-kanca. Betul. Jadi Cak Slamet ini bangku kuliahnya ya di warung kopi itu. Heng sarjana. Kampusnya itu, ya kampus fakultasnya itu di situ. Maka jangan terus kemudian siapapun. Saya kalau bicara soal ini mungkin di momen yang lain. Tapi saya senang sama Mas Slamet Mukhlisin. Orangnya friendly, nyenengke nek dijak ngomong dengan siapapun. Ora tahu nyalah. Saya mewakili lah. Saya juga bisa membaca sedikit. Itu satu kalimat mungkin satu bait mungkin bisa disampaikan. Selamat. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi nilai manfaat. Bagi yang Silakan. muda-muda ya. Bahagia itu diciptakan bukan dicari, maka dekati yang memberi kebahagiaan atau yang menciptakan kebahagiaan. Itu Itu saja. Nah, Cukup. cukup.
Terima kasih waktunya Cak Slamet. Mudah-mudahan jenengan tetap sehat, Amin, sukses selalu, sebaliknya. dan menjadi manfaat bagi banyak orang. Itulah tadi pemirsa Banyuwangi 1 TV, reso kami atau Rehat Sore kali ini. Dan mohon maaf dengan segala kekurangan. Bisa ketemu lagi dalam program yang serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam program Rehat Sore. Ketemu lagi dalam program Rehat Sore.